Kehidupan ratusan ribu masyarakat suku di cagar alam harimau India dihancurkan atas nama konservasi. Pemerintah India secara ilegal mengusir mereka dari tanah tempat mereka tinggal dan tanah yang selalu mereka lindungi. Mereka dituduh merusak satwa liar. Namun, alih-alih membunuh harimau, banyak suku yang memuja harimau sebagai dewa dan menjaga lingkungan mereka lebih baik dari siapapun. Manusia dan harimau bisa hidup di tempat yang sama. Suaka harimau Baiga Achanakmar, masyarakat suku India telah hidup dan memelihara flora dan fauna unik di hutan India selama berabad-abad. Mereka semua hidup bersama sebagai satu kesatuan, yaitu hutan, hewan, dan suku. Bukan suatu kebetulan jika begitu banyak suku yang tinggal di kawasan suaka harimau. Mereka tahu cara hidup berdampingan dengan harimau, dan mereka telah mengelola dan melindungi lingkungan mereka dengan cermat selama beberapa generasi. Mereka adalah pelestari dan penjaga alam terbaik. Alasannya adalah masyarakat suku di India mempunyai hubungan yang mendalam dan erat dengan hutan. Tempat mereka bergantung pada penghidupan dan kelangsungan hidup mereka. Hutan bukan hanya rumah. Hutan adalah sebuah kesucian. Itulah kehidupan. Hutan adalah sumber obat-obatan. Hutan adalah sumber makanan. Suku-suku tersebut memperlakukannya dengan cinta dan hormat. Mereka mencintai hutan seperti seorang anak mencintai ibunya. Hutan adalah rumah para dewa, dan dewa itu sendiri bagi masyarakat suku. Jenu Kuruba memiliki tempat suci di hutan, tempat mereka memuja patung kecil yang terbuat dari lumpur. Sementara suku Mising memuja sungai dengan mengirimkan perahu yang terbuat dari daun pisang berisi sesaji untuk dewa sungai. Meskipun vegetasinya lebat dan kaya, masyarakat suku tidak membutuhkan peta. Mereka memiliki pengetahuan yang luar biasa dan mendalam tentang setiap pohon, batu, atau sungai. Suku Soliga mengetahui 45 daun berbeda hanya untuk digunakan dalam memasak. Mereka mengidentifikasi bau masing-masing hewan. Mereka dapat menyimpulkan sifat gajah dari cara ia memegang belalainya. Sebagian besar suku memiliki ladang kecil untuk bercocok tanam dan mengumpulkan buah-buahan, akar-akaran, sayuran, dan madu yang merupakan makanan favorit. Suku Jenu Kuruba sangat menyukai madu, sehingga nama mereka berarti pengumpul madu. Ada pula yang hidup dengan memancing, atau seperti suku Mising, mengembalakan hewan. Banyak suku seperti Baiga dan Soliga biasa berburu dan melakukan perladangan berpindah, sehingga kedua praktek tersebut dilarang. Bagi suku Baiga, mengelola tanah dengan dibajak adalah sebuah kutukan, seperti menggaruk dada ibu pertiwi. Kini, mereka terpaksa melakukan pertanian menetap.
Hubungan timbal balik suku-suku ini dengan hutan didasarkan pada rasa hormat mereka terhadap siklus alam dan rasa tanggung jawab mereka terhadap generasi mendatang. Adat istiadat mereka menyatakan bahwa mereka tidak boleh mengambil lebih dari yang mereka perlukan atau menyia-nyiakan apapun. Banyak yang bekerja dengan prinsip mengembalikan apa yang mereka ambil dari alam kembali kepada alam. Contohnya, saat mereka memanen madu dari pohon yang tinggi, suku Soligas mengambil sebagiannya untuk mereka sendiri dan meninggalkan sebagian lagi di dekat tanah untuk harimau. Karena harimau tidak bisa memanjat pohon dan memanen madu. Suku Baigas hanya mengambil kayu dari pohon yang tua, membiarkan anakannya tumbuh dan menggantikannya. Dan seperti yang diceritakan juga oleh seorang wanita dari suku Cencu, jika ada orang luar yang masuk ke dalam hutan, mereka akan menebang semua pohon dan mengambil semua buahnya. Kami tidak menebang pohon, dan kami hanya mengambil buah yang kami perlukan. Terlepas dari klaim banyak aktivis konservasi, bagi masyarakat suku, satwa liar bukanlah ancaman atau bahaya. Mereka menertawakan anggapan bahwa mereka takut terhadap harimau dan mengatakan bahwa mereka selalu hidup bersama. Banyak suku, seperti suku Cencu, yang memuja harimau, menganggapnya sebagai dewa dan anggota keluarga spiritual besar mereka, yang mencakup hewan lain seperti macan kumbang dan beruang. Bagi suku lain, seperti suku Baiga dan suku Mising, harimau dipandang sebagai teman berbagi hutan dengan mereka. Soliga menjelaskan bahwa mereka tidak takut ketika bertemu dengan harimau. Bahkan anak Soliga pun tahu menyebutnya sebagai anjing besar, yang rupanya hinaan ini cukup untuk mengusirnya. Berkat penerimaan terhadap harimau ini, hewan-hewan tersebut tumbuh subur di daerah di mana masyarakat sukunya belum tergusur. Sensus baru-baru ini menunjukkan bahwa jumlah harimau di satu suaka harimau telah meningkat jauh di atas rata-rata nasional sejak Soliga menjadi suku pertama yang haknya untuk tinggal di suaka harimau diakui. Membuktikan bahwa masyarakat adat lebih baik dalam menjaga lingkungan dibandingkan orang lain, dan oleh karena itu merupakan pihak yang paling tepat untuk melindungi harimau dan hutannya. Meskipun demikian, praktik konservasi yang ada saat ini mengancam akan menghancurkan penjaga suku di India dan warisan alam mereka dengan mengusir masyarakat secara ilegal dari tanah air leluhur mereka dan mengkriminalisasi aktivitas subsisten mereka. Misalnya, suku Soliga biasa menyalakan api terkendali sebagai bagian dari teknik perladangan berpindah mereka. Dan hal ini membantu menghentikan penyebaran tanaman lantana yang invasif. Namun, pembakaran dilarang oleh pemerintah atas nama konservasi. Dan kini lantana mencekik hutan, menyebabkan hewan kesulitan mencari makanan. Menurut seorang
warga suku Soliga, satu-satunya yang melestarikan hutan dengan melang membakar sampah, dan kami biasa mengelola dan mengendalikan lantana. Departemen Kehutanan tidak tahu bagaimana melindungi hutan kami. Saat kami ada di sini, hutannya aman. Saat kami diusir, hutannya hancur. Bagi masyarakat suku di India, hubungan dengan tanah mereka sangatlah penting dan merupakan kunci bagi kelangsungan hidup harimau. Bagaimana kita biasa hidup tanpa hutan? Seorang suku Baiga bertanya, dan seperti banyak suku Baiga lain menambahkan, dan bagaimana hutan bisa hidup tanpa kita?